Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas seputar info film tentang lanjutan Train to Busan, yaitu yang berjudul Peninsula. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas filmnya, kalian wajib banget untuk klik tombol like, masukkan komentar kalian, dan juga kalian wajib untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan update seputar info-info film yang menarik dan terbaru. A jolt and then you'll die. Diawali dengan kisah satu anggota keluarga yang sedang dalam mobil. Mereka dalam perjalanan melintasi hutan. Tiba-tiba ada telepon. Sangat misterius masih guys. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang minta tolong setelah kecelakaan. Dia berlumuran darah, tapi diabaikan. Di depan sana terlihat istri dan anaknya yang juga meminta tolong. Setidaknya dia minta tolong untuk menyelamatkan anaknya saja, tapi tetap diabaikan. Anggota keluarga ini mengira lumuran darah dari bapak-bapak itu dikarenakan terinfeksi zombie. Di sisi lain, negara Korea sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Sedang terjadi kekacauan, negaranya sangat berhambur, begitu parah, yang disebabkan adanya virus menyebar antar manusia. Kayak virus zombie ya guys maksudnya. Nah, mereka yang sempat menyelamatkan diri berhasil masuk ke dalam kapal menuju ke wilayah lain. Sampai ada kabar buruk. Jadi, yang seharusnya mereka pindah ke negara Jepang, justru mereka diungsikan ke Hong Kong. Ada apa ini guys? Ketika anak ini mengambil bola mainannya, dia mendapati seseorang pria yang terinfeksi virus zombie dan lolos masuk ke dalam kapal. Mereka belum mengetahui guys apa yang terjadi. Begitu mereka mengetahuinya, Pak tentara yang merupakan anggota keluarga dari ibu dan anak tadi, dia sangat syok dan banyak darah di tembok, sangat mencekam suasananya. Ada zombie yang menyerang tiba-tiba, tapi dia berhasil menyelamatkan dirinya. Satu ruangan dipenuhi dengan zombie. Kakaknya tetap berusaha menyelamatkan anaknya. Naluri seorang ibu guys, berusaha tetap di samping anaknya. Dia berusaha menyadarkan kakaknya untuk pergi meninggalkan ruangan yang dipenuhi oleh zombie. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak mendengarkan adiknya. Hampir terkena serangan zombie Pak tentaranya guys. Apakah dia tergigit? Sangat mencekam. Kakaknya sudah tergigit oleh anaknya sendiri. Kakaknya hanya bisa pasrah. Suami kakaknya datang, ingin menolong, tapi dicegah, dan kakaknya sudah menjadi santapan para zombie. Sangat menyedihkan, tragis sekali. Di sisi lain, negara Korea di karantina dulu guys. Nah, beberapa waktu kemudian, Pak tentara tadi tinggal di sebuah rumah pinggiran di kota Hong Kong. Dia menjadi seorang mafia
Hidupnya sudah tidak karuan, tidak ada jaminan, menjadi anak buah dari gangster. Dia bertemu dengan bos gangsternya. Masih ada kakak iparnya, guys. Kakak iparnya sepertinya sedang melakukan pembicaraan dengan bos gangsternya. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Bos gangsternya mengatakan bahwa ada bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka, yaitu mereka berempat, termasuk Pak Tentara dan kakak iparnya, diminta untuk menyetujui sebuah kesepakatan. Mereka sedang membicarakan sebuah kesepakatan itu. Walaupun Pak Tentara yang ini masih tidak ingin menyetujui kesepakatan dari bos gangster, tapi kakak iparnya tetap menghasutnya, membujuknya agar menyetujuinya. Kakak iparnya marah dan sangat mabuk. Dia memutuskan hubungan keluarga dengan adik iparnya. Tapi pada suatu malam, mereka sedang mempersiapkan senjata. Mereka ingin pergi ke negara Korea lagi, guys, ternyata. Mereka diberi waktu 3 hari untuk dapat mengambil uang di dalam sebuah truk di negara Korea. Mereka dibekali senjata, telepon satelit untuk mengabari jika mereka telah sampai. Sedangkan para gangster menunggu di kapal. Mereka diturunkan jauh dari pelabuhan. Mereka hanya menaiki perahu karet di tengah malam. Nah, seperti yang kita tahu di film Train to Busan sebelumnya, bahwa zombie tertidur pada saat hari sedang gelap atau tidak ada cahaya, dan juga mereka sedang tidur saat tidak ada suara. Ada tulisan, guys. Seseorang menuliskan di sana bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Mereka masuk ke dalam mobil kosong yang masih terdapat kunci di dalamnya. Mereka menuju mencari mobil truk yang berisi uang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, terdiri dari 4 orang, seorang ibu-ibu dan 3 orang pria. Ketika mereka melihat sebuah truk, Pak Tentara tadi mengecek plat nomor truk itu. Ternyata plat nomornya berbeda, tapi ada suara terdengar. Ketika Pak Tentara ini berusaha mencari tahu sumber suara, dia menggunakan teropong untuk mendeteksi. Ternyata ada zombie di dalam sebuah ruangan kaca. Dan ketika disinari oleh cahaya gerhana bulan, zombinya sangat penuh dan hidup karena melihat cahaya. Dia sangat ketakutan dan masuk ke dalam mobil. Bayangkan, guys, setelah 4 tahun dia tidak ketemu zombie, dia ketemu lagi. Lagi-lagi mereka menemukan sebuah truk. Mereka mendatangi sebuah truk yang mereka lihat. Saat Pak Tentara ingin mengecek truk itu sendirian, tapi teman-temannya ingin ikut pergi mengecek truk itu juga. Mereka pergi mengecek plat nomor truk itu
dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan. Anehnya, insting Pak Tentara itu, dia merasa ada seseorang yang sedang memandanginya dari kejauhan. Plat nomornya benar, guys. Mereka mengecek isi di dalam bagasi truk. Benar saja, semuanya berisi tas yang ada uangnya. Tapi di dalamnya ada seorang zombie atau mantan supir truk yang membawa uang itu. Dia ingin menyingkirkan zombinya. Dia menggerakkan zombinya, guys. Lantas zombinya berusaha menggigitnya. Tertekanlah klakson. Seperti yang kita tahu, zombie akan terbangun dengan klakson. Jadi setelah kejadian bunyi klakson itu, semua zombie terbangun dan berlari menuju sumber suara. Dengan senjata yang mereka bawa, mereka berusaha menyelamatkan diri. Zombinya sangat banyak. Virus-virus yang ada dalam tubuh zombie tersebut sangat luar biasa. Dengan keahlian dan kecerdasan Pak Tentara itu, dia berhasil mengalihkan perhatian zombie menuju sumber suara dengan menembak mobil yang ada sensor suaranya. Sayang sekali, truk itu dijalankan oleh temannya dengan suara yang sangat nyaring. Sehingga para kumpulan zombie itu berlari mengejar truk yang berisikan uang yang ingin mereka bawa tadi. Dengan penuh rasa takut, mereka berusaha masuk ke dalam truk itu dan pergi melarikan diri dari para zombie. Mereka merasa keadaan sudah aman. Mereka sudah berbahagia tanpa mereka sadari semuanya belum selesai. Yang kita lihat, ternyata ada sekelompok manusia yang masih belum menjadi zombie dan mereka sengaja mengeluarkan tembakan api menuju arah mobil truk yang berisikan 4 orang tadi, sehingga para zombie itu berlari mendekati sumber cahaya dan mengejar truk itu. Dengan sangat ketakutan, mereka berusaha kabur dari para zombie. Ternyata 4 orang itu terpisah, di mana 2 orang berada di dalam mobil sedan dan 2 orangnya lagi dalam mobil truk, guys. Seperti yang kita amati, Pak Tentara selamat terloncat keluar dari kaca mobil. Tapi sekelompok manusia yang masih hidup, yang bukan zombie, masih menembakkan petasan-petasan cahaya api ke arah mereka. Sehingga para zombie itu melihat sumber cahaya dan mengincar darah-darah segar dari mereka yang masih hidup. Mereka berempat mencoba menyelamatkan diri mereka masing-masing. Pak Tentara berjuang keras untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan teman-temannya. Tapi dia tidak bisa apa-apa karena semua temannya sudah menjadi zombie. Tiba-tiba ada mobil yang mendekatinya. Ternyata itu adalah seorang gadis yang tadinya mengintip Pak Tentara itu. Dia berhasil diselamatkan oleh gadis itu. Masuk ke dalam mobil dan pergi dari para zombie itu. Keren sekali, guys, seperti yang kita lihat. Sepertinya film-film balapan yang lain pun kalah. Oke, sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan untuk membahas info-info seputar alur
alur cerita film-film yang menarik, tetap saksikan di video berikutnya. Jangan lupa klik like, masukkan komentar, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Bye!